Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Hari pertama sekolah, beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo masih dikepung banjir setinggi 1 meter. Dengan menggunakan perahu, para murid tersebut tetap ke sekolah, pemirsa. Beginilah kondisi beberapa permukiman dan sekolah di Kecamatan Tempe pada hari pertama sekolah setelah liburan tahun baru. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 17 Laelo dan SMP Satap 7 dan juga beberapa sekolah dasar lainnya yang ada di Kelurahan Laelo dan Salomen Ralen. Dengan menggunakan perahu, para murid tetap semangat mendayung perahu berangkat ke sekolah. Sebagian di antara murid juga diantar oleh orang tuanya. Lambatnya banjir surut saat banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Wajo sejak pertengahan Desember tahun lalu menyebabkan ketinggian air di beberapa permukiman masih berkisar 1 meter. Sebagian warga masih mengandalkan perahu untuk keluar masuk permukiman, termasuk para murid dan juga para guru untuk ke sekolah. Kami ini dari pihak sekolah tetap bersekolah dan tidak ada kendala tentang banjir ini. Adapun tentang banjir ini kurang lebih 2 meter, tetapi alhamdulillah 2 minggu ini sudah surut sekitar 1 meter. Walau banjir lambat surut, agar proses belajar mengajar tetap berjalan, pihak sekolah tidak meliburkan para muridnya. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana aktivitas belajar mengajar saat hari pertama sekolah di lokasi banjir di Wajo, Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami Kepala Sekolah SD Negeri 17 Laelo, Bapak Agus Mila. Selamat siang, Pak Agus. Ya, selamat siang. Ya, Pak Agus, apakah aktivitas belajar mengajar ini masih terganggu akibat banjir? Aktivitas belajar ya aman-aman saja. Tidak terganggu tentang masalah banjir. Baik, Pak Agus, kalau kami melihat dari video, tampak sekolah ini memang dibangun tinggi begitu ya? Ada panggungnya. Apakah ini memang banjir sering terjadi, Pak, atau seperti apa? Ya, sering terjadi banjir di daerah kami, terutama di Kecamatan Tempe dan sekitarnya. Di kelurahan kami ini, Kelurahan Lelo, dampak banjir itu ada 5 sekolah, 1 taman kanak-kanak, 2 SD, dan 1 SMP Satap. Dan ketinggian air kurang lebih 2 meter. Baik, Pak Agus, ini sudah berapa lama Pak banjirnya? Mulai dari pertengahan bulan 12, bulan Desember, sampai sekarang. Oke, Pak. Tapi biasanya, Pak, kalau banjir setinggi 2 meter ini terjadi di sana, Pak, itu biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk air kemudian surut, Pak? Tahun kemarin kurang lebih 8 bulan. Kalau sebulan ini kurang lebih ya 1 bulan lah. Malah tahun kemarin itu sekolah kayu itu roboh. Jadi alhamdulillah dapat bantuan dari PUPR, alhamdulillah diganti dengan permanen. Baik, Pak Agus, ini kan tentunya bagi anak-anak ini mengganggu aktivitas mereka untuk berangkat ke sekolah. Bagaimana Pak respon dari anak-anak ini mengetahui banjir sudah cukup lama Pak terjadinya? Kalau anak-anak tentang proses belajar mengajar, dia suka sekali. Karena dibantu dengan orang tuanya, diantar ke sekolah tiap hari. Pokoknya tiap hari diantar ke sekolah. Oke, baik Pak Agus, tetapi kami juga melihat di video ini ada beberapa anak-anak yang bahkan mendayung sampan atau perahu ini sendiri begitu, bersama dengan teman-temannya ke sekolah. Emang biasa terjadi seperti itu, Kak, Pak? Apakah memang antusias belajar dari anak-anak ini cukup tinggi, Pak, di sana? Atau seperti apa? Ya, cukup tinggi antusias belajar. Dan ada pun tentang perahu sendiri karena mungkin orang tuanya tidak bisa mengantar sehingga perahu itu dikasih sama anaknya untuk ke sekolah begitu. Baik,
Pak Agus, apakah ada jam penyesuaian begitu Pak? Kan mungkin anak-anak ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada biasanya untuk mengayuh sampan tersebut untuk sampai ke sekolah atau bagaimana Pak? Tetap jam pelajaran 7.30. Alhamdulillah biasa tidak pernah itu terjadi terlambat. Karena proses belajar mengajar jam 7.30 sampai selesai. Baik, tetapi dari pihak sekolah apakah sudah meminta bantuan kepada pemerintah terkait dengan hal ini Pak? Karena ini juga mengganggu anak-anak begitu ya? Ya Alhamdulillah pemerintah setempat kadang dikasih bantuan, bantuan perahu jadi dari PPDB-nya dan bantuan pakaian, buku dan lain-lain sebagainya. Baik, Pak Agus Mila, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga memang walaupun dalam kondisi seperti ini, anak-anak tetap antusias untuk belajar dan juga kondisi ini bisa segera terselesaikan begitu ya Pak ya. Terima kasih, sehat selalu.